Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Wadi'ah dan Al-Ju'alah yang beranggotakan Vina Sylvia dengan NIM akhir 005 dan Sintalia dengan NIM akhir 019. Pertama akan dijelaskan oleh saya, Vina Sylvia. Pengertian Al-Wadi'ah. Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, supaya dijaganya. Itu berarti al-wadi'ah ialah memberikan. Makna yang kedua, al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima seperti seseorang berkata, audatuhu, artinya, aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara. Dalam definisi syara, kata wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadi'ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-ida atau penitipan, bukan wadi'ah atau barang titipan. Wadi'ah menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dan atau barang titipan sewaktu-waktu. Al-wadi'ah menurut ahli fikih. Menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Hukum dan dalil wadi'ah. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imam ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Al-ayah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah titipan kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dalam Al-Hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi Al-Mutaqain. Adapun rukun wadi'ah. 1. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip atau muwaddi, dan pihak yang menyimpan atau mustauda. 2. Objek wadi'ah berupa barang yang dititipkan disebut wadi'ah. 3. Ijab qabul atau serah terima. Kemudian syarat wadi'ah. 1. Pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. 2. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. 3. Objek yang dititipkan merupakan mutlak milik penitip, muwaddi. Sedangkan jenis wadi'ah ada 2. 1. Wadi'ah yad al-amanah.
Wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Dalam produk perbankan contohnya adalah safe deposit box. 2. Wadiah yadamamah. Wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Saat si pemilik menghendakinya, hasil pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak. Berikut skema wadiah yad amanah. Dapat dijelaskan dari gambar tersebut. Wadiah yad amanah. 1. Produk wadiah yad amanah tidak ada di lembaga perbankan. 2. Jika barang hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau alasan-alasan syar'i lainnya. 3. Maka mustauda tidak bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sintalia. Karakteristik wadiah yadamamah. 1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang kedua, penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. 3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Yang keempat, dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan wadiah yadamamah adalah simpanan, giro, dan tabungan. Selanjutnya yaitu skema aplikasi wadiah yadamamah. Skema dapat dilihat dalam layar. Dengan penjelasan wadiah yadamamah, penyimpan boleh memanfaatkan barang atau uang titipan. Yang kedua, keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan. Yang ketiga, penyimpan dapat memberikan insentif atau bonus kepada penitip. Selanjutnya, prinsip-prinsip al-wadiah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dan tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi. Yang terakhir, ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pengertian al-ju'alah. Secara etimologi bahasa dalam kamus al-Bisri, kalimat al-ju'alah berarti hadiah atau persen dan juga komisi yang dijadikan imbalan bagi seseorang atau suatu pekerja atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Jadi secara bahasa, makna al-ju'alah adalah upah atau imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Definisi al-ju'alah menurut terminologi. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi al-ju'alah secara istilah. Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini yang juga
diikuti oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan al-ju'alah dengan ungkapan sebagai berikut. Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Selanjutnya, rukun dan syarat al-ju'alah. Syarat-syarat al-ju'alah dalam Islam, muamalah al-ju'alah akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Syigot atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. 2. Upah atau imbalan. 3. Orang yang menjanjikan upah. 4. Pekerjaan yang mubah. Selanjutnya, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan ada 3 syarat. Ahliyatu ta'akud atau berkompeten, balik, akil, berakal, rasyid atau rasional. 2. Imbalan yang jelas. 3. Hendaknya manfaat yang didapatkan. Adapun dalam mazhab Maliki, mereka menambahkan 2 syarat. Yang pertama, al-ju'alah hendaknya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua, hendaknya al-ju'alah pada pekerjaannya sifatnya ringan. Selanjutnya, hukum dan dalil. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Yusuf dengan bunyi fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan gelas piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dalam hadis juga diterangkan bahwa dalil al-ju'alah dalam hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian meruqyah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, model aplikasi konsep al-ju'alah dalam kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan. Sekolah membuat ju'alah untuk para siswa atau mahasiswa untuk membuat karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan imbalan piala dari kepala sekolah dan uang 5 juta rupiah misalnya. Dunia bisnis. Al-ju'alah untuk mendesain logo, brand, dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang. Iptek, al-ju'alah membuat alat pengelolaan limbah dan sampah yang aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.